Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral, seorang TKW asal Indonesia dipenjara dan didenda sekitar 80 juta rupiah karena bisnis pengiriman uang secara ilegal dan jualan baju secara online. Diliput dari Mothership News, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia dipenjara sekitar 9 minggu, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Agustus, karena berjualan baju secara online tanpa izin kerja yang sah dan mendapatkan biaya penanganan dari bisnis pengiriman uang secara ilegal. Menurut Harian Cina, pembantu berusia 48 tahun itu juga didenda sekitar 8.000 dolar atau sekitar 80 juta rupiah. TKW tersebut memutuskan untuk menghasilkan uang melalui biaya pengiriman uang karena dia hanya menerima gaji sekitar 700 dolar. TKW tersebut mengatakan bahwa dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak uang melalui biaya pengiriman uang karena gaji yang ia dapatkan hanya 700 dolar per bulannya. Terdakwa juga menambahkan bahwa dia telah diajari bagaimana caranya untuk berbisnis dari sahabatnya, yaitu dari Februari 2020 silam. Total uang yang sudah dia peroleh sekitar 2.030 dolar atau sekitar 20 juta rupiah, yaitu dari menangani sekitar 406 dalam pengiriman uang secara ilegal dalam kurun waktu sekitar 7 bulan. Selain itu, dia juga mendapatkan uang sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar atau sekitar 20 sampai 30 juta rupiah dari penjualan baju secara online. Awalnya TKW tersebut akan pergi ke masjid untuk bertemu dengan sahabatnya, yaitu untuk melakukan transaksi pengiriman uang. Namun tanpa dia sadari, ternyata dia sudah diikuti oleh petugas. Tidak menunggu lama, akhirnya petugas pun menahannya dan saat diinterogasi, Mbak TKW tersebut tidak bisa berkutik dikarenakan sudah ada bukti pengiriman uang di dalam tasnya. Nah, jadi Mbak Ruth ini adalah seorang TKW asal Indonesia yang berumur 48 tahun. Dia mengatakan akan mencari uang tambahan dikarenakan gajinya hanya sekitar 700 dolar Singapura guys, atau sekitar 7 juta rupiah. Nah, tepatnya pada bulan Desember tahun lalu dia itu diajari temannya untuk berbisnis pengiriman uang secara ilegal dan juga bisnis jualan baju secara online guys. Dikarenakan memang untungnya lumayan banyak ya dan sangat menggiurkan, akhirnya dia pun mengikuti ajaran dari sahabatnya ini. Bahkan hanya dalam kurun waktu sekitar 7 bulan beliau sudah bisa mendapatkan uang sekitar 50 juta rupiah guys, yaitu dari bisnis pengiriman uang dan juga bisnis jualan baju secara online. Namun apesnya pada tanggal 19 Agustus kemarin beliau ditangkap ya sama petugas. Entah apakah petugasnya itu memang tahu atau curiga gitu, atau mungkin ada seseorang yang melaporkannya guys. Nah, jadi atas pelanggaran yang dia lakukan, dia harus didenda sekitar 8.000 dolar Singapura guys, atau sekitar 80 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, dia juga harus dihukum ya atau dipenjara sekitar 9 minggu. Ya, kita doakan buat mbaknya ya guys, semoga saja nanti ada pihak-pihak tertentu atau pihak terkait yang akan mendampingi beliau dalam persidangan nanti, agar supaya bisa diringankan untuk denda ataupun hukumannya guys. Nah, sebetulnya di beberapa negara juga hampir menerapkan dengan peraturan yang sama. Tapi kalau untuk Taiwan saya kurang tahu ya, karena sampai saat ini memang belum ada kasus-kasus
penangkapan atau dikenai denda seperti ini guys. Nah, sebetulnya kasus seperti ini juga sudah beberapa kali terjadi, yaitu tepatnya di Hong Kong. Itu salah satunya adalah baru gelar dagangan dan belum ada yang terjual, Mbak TKW Hong Kong ini kaget saat didatangi Pade dan langsung diborgol. Ia menangis ketakutan. Jadi untuk di Hong Kong sendiri itu di Victory Park memang setiap minggu itu ada Pade yang keliling di situ guys. Nah, jadi Padenya itu tidak mencari TKI ilegal guys, tapi mencari siapa-siapa yang berjualan di situ, karena memang di sana atau di Hong Kong itu sangat ketat sekali guys peraturannya. Nah, untuk kasus yang kedua adalah TKW Hong Kong asal Indonesia didenda sekitar 4.000 Hong Kong dolar ya saat tertangkap jualan di Victory Park. Nah, jadi Taman Victory Park ini memang langganan sekali ya guys, karena memang di sana itu sering banget ada mbak-mbak yang jualan, entah itu jualan baju atau jualan makanan atau jualan barang-barang yang lain gitu di taman situ. Dan mereka itu biasanya membuka seperti tikar gitu guys, sehingga petugasnya itu bisa dengan mudah untuk melacaknya. Nah, bahkan seputar dunia TKI juga pernah ya memberitahukan bahwa BMI jualan itu bisa terancam denda dan dipenjara. Pemerintah Hong Kong kerap mengingatkan ya para BMI agar tidak berjualan. Bagi yang melanggar aturan ini terancam hukuman yang cukup berat. Menyadari bahwa BMI banyak yang menghabiskan libur yaitu pada hari Minggu di Victory Park, pemerintah Hong Kong pun memasang pengumuman di tengah Victory Park yang berisi larangan berjualan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dilarang berjualan, seluruh pelanggaran akan dihukum, demikian bunyinya. Pengumuman tersebut berdasarkan pasal 41 Peraturan Keimigrasian. Seluruh pelanggaran izin tinggal akan dinyatakan bersalah dan dituntut pembayaran denda sebesar 50.000 Hong Kong dolar atau sekitar 100 juta rupiah dan hukuman penjara selama 2 tahun. Nah, jadi di Taman Victory Park juga di situ sudah tertulis dengan jelas ya guys bahwa memang berjualan di situ itu dilarang guys. Ya, semoga saja ini bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman di luar sana ya, agar lebih berhati-hati lagi jika ingin berbisnis secara online. Karena memang sejatinya itu kan sudah melanggar ya guys, karena kan visa kita visa pekerja ya, bukan untuk berbisnis di sini. Tapi sih memang kalau untuk Taiwan sendiri sepertinya sih aman ya, karena sampai saat ini belum ada kasus seperti ini, walaupun saya lihat banyak sekali teman-teman kita yang nyambi bisnis secara online tapi mereka aman-aman saja. Ya, saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan diberikan kelancaran dalam mengais rezeki ya, dan diberikan majikan yang baik, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.